Jadi SD Rumah Cita tetap menggunakan kurikulum yang diberikan oleh sesuai aturan pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Hanya yang tadi yang juga disampaikan oleh Mbak Eli begitu, bahwa SD Rumah Cita bisa menghadirkan berusaha untuk menghadirkan itu sesuai dengan secara nyaman kepada teman-teman kecil. Jadi kami akan membongkarnya lagi, membungkusnya lagi sehingga bisa hadir dengan lebih tepat lagi kepada teman-teman kecil dalam pembelajarannya gitu. Jadi kalau di kurikulum K13 itu kan semuanya dihadirkan dalam bentuk tematik gitu. Ada tadi yang saya sebutkan, ada beberapa mata pelajaran yang ada 7 mata pelajaran yang ada di K13 gitu. Itu tapi dihadirkan dalam bentuk tematik. Kalau di RC kami membagi itu dalam dua kegiatan begitu. Jadi ada yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, ada yang itu terbungkus dalam kegiatan tematik itu tadi. Sehingga harapannya teman-teman kecil tetap bisa paham tentang mata pelajaran itu yang berdiri sendiri. Mereka paham dulu, punya pengetahuan tentang itu, kemudian mereka mempraktekannya dalam kegiatan-kegiatan tematik. Kemudian model pembelajarannya, kalau di SD Rumah Cita kami menggunakan kelas multi usia, multi age begitu. Jadi dalam satu kelas yang tadi disebut oleh Javi, saya kelas 1 ragil gitu. Itu adalah sebutan kelas kami, yaitu kelas ragil, di mana di kelas ragil tersebut ada kelas 1 dan level kelas 1 dan level kelas 2 gitu. Kemudian nanti akan ada kelas tengah, dan kemudian yang terakhir adalah kelas barep. Kami memang menggunakan nama kelas dalam bahasa Jawa karena sekolah kami ada di Jogja yang menggunakan budaya Jawa gitu. Sehingga untuk tingkatannya kami menggunakan istilah ragil, tengah, dan barep. Nah, untuk tengah itu untuk level usia level kelas 3 dan 4, kemudian nanti yang barep itu untuk kelas 5 dan 6. Nah, kenapa pakai multi usia? Harapannya bisa mendukung terjadinya proses fasilitasi antara siswa tadi, seperti yang disampaikan ketika teman-teman kecil butuh sparring partner begitu, dia bisa dengan yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kemudian untuk beberapa mapel seperti bahasa Indonesia dan matematika tetap berlaku single age class gitu, karena untuk di level SD mereka sedang seperti kalau bahasa Indonesia di level tahap mungkin mudahnya yang saya sampaikan seperti ini, seperti bahasa Indonesia di level kelas 1 itu mereka sedang belajar untuk menulis dan membaca gitu. Jadi kami tidak bisa menggabungkan dengan kelas 2 yang mungkin mereka sudah lebih jauh daripada itu. Demikian juga dengan matematika yang ada grade levelnya di masing-masing, harus mereka kuasai dulu sebelum mereka bisa menguasai hal yang lebih jauh lagi. Sehingga untuk mapel bahasa Indonesia dan matematika itu mereka tetap berada di level kelasnya masing-masing. Jadi kelas 1 sendiri, kelas 2 akan belajar bahasa Indonesia dengan teman-temannya yang seusianya. Kemudian universal design of learning, karena keberagaman itu kami merasa itu sebagai model pembelajaran yang paling pas dengan nilai inklusivitasnya gitu, karena di sana akan menyediakan beragam cara untuk representasi pengetahuan atau informasi kepada teman-teman kecil. Kemudian teman-teman kecil juga punya ragam cara untuk menunjukkan pengetahuannya, berekspresi seperti tadi yang ditunjukkan oleh Javi, dia menggunakan Scratch. Hal lain lagi dia menggunakan nyanyi lagu. Kemudian putra Pak Hafiz sendiri, Weda, itu juga menunjukkan ekspresi pengetahuannya dengan selain menulis juga dia mengerjakan proyek-proyek penelitian gitu. Sudah berhasil kalau Bapak Ibu pernah ikut semaraknya RC, dia menghasilkan robot gitu. Saya kok lupa robotnya. Rosita. Rosita ya. Robot Rosita.
Robot Rosita karena cita-citanya dia pengen sebagai petani modern gitu. Jadi ini yang coba diwadahi, kemudian juga menyediakan beragam cara untuk terlibat begitu dengan kegiatan pembelajaran yang ada di IRC. Kemudian juga kami menggunakan inquiry learning sehingga siswa-siswa itu punya kesempatan untuk melakukan eksperimen secara mandiri, mengamati, kemudian bertanya terhadap hal-hal. Kebetulan saat ini juga kami dengan tema sains gitu, itu adalah pilihan teman-teman kecil, sehingga teman-teman kecil belajar juga dengan tema sains tersebut. Apa sih sebenarnya bertanya itu, menanya itu seperti apa, kemudian eksplorasinya, mempertajam kemampuan eksplorasi mereka, kemudian menghubungkan hasil dari pengamatan mereka menjadi sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang tadi sebelumnya mereka tanyakan. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah project based learning gitu. Jadi anak siswa diajak untuk melakukan penelitian dengan suatu topik dan mengerjakan proyeknya. Nah, kebetulan saat ini juga situasinya BBDR sehingga proyek-proyek ini dilakukan oleh masing-masing siswa di rumah, masing-masing dengan dampingan orang tua gitu. Mungkin nanti kalau situasinya di kelas itu mereka bisa kami fasilitasi, kami ajak untuk melakukan PBL yang itu adalah berkelompok, sehingga tadi kalau kami mau menanamkan nilai kolaborasi, diskusi gitu, mungkin akan lebih menantang begitu, karena ada keberagaman yang lebih kami rasa ya ketika mereka dalam situasi di sekolah gitu dengan teman-teman yang berasal dari budaya yang beragam, dengan minat yang beragam, dengan kondisi emosi yang juga pasti beragam, dibandingkan ketika mereka harus berdiskusi dan berkolaborasi di rumah masing-masing dengan orang tua atau saudara di rumah.